Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Somaton. Kami dari kelompok 8 Bioteknologi Peternakan dengan dosen pengampu Bapak Firman Fajar Perdana, SSI Biotek. Kami akan menjelaskan beberapa materi hasil diskusi dari berbagai sumber. Selamat menyimak materi dan selamat menyaksikan. Mengapa bioteknologi diterapkan dalam bidang peternakan? Bioteknologi diterapkan dalam bidang peternakan karena dapat meningkatkan produksi hewan ternak dan mempertahankan spesies yang terancam punah, serta mempertahankan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik. Penggunaan bioteknologi guna meningkatkan produksi peternakan meliputi teknologi produksi seperti inseminasi buatan, transfer embrio, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sexing sperma dan embrio, cloning, dan splitting. Apa saja penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan? Penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan diantaranya inseminasi buatan, transplantasi nukleus atau cloning, transfer embrio, fertilisasi in vitro, sexing spermatozoa, represervasi, dan rekayasa genetika. Metode bioteknologi telah banyak diaplikasikan seperti inseminasi buatan yang bermanfaat dalam meningkatkan produksi. Transfer embrio dan fertilisasi in vitro menjadi solusi untuk menghindari penyakit reproduksi akibat kawin secara langsung dan infertilitas. Sexing spermatozoa memudahkan peternak untuk mendapatkan anakan sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan. Serta kriopreservasi yang memudahkan peternak menyimpan bibit lebih lama dan awet. Penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan yang pertama adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah sebuah teknik yang memungkinkan untuk meletakkan sperma yang telah dicairkan dan diproses sebelumnya dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan alat dan metode khusus. Tujuan dari inseminasi buatan ini yaitu yang pertama, memperbaiki mutu genetik ternak. Yang kedua, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang ketiga, mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Tindakan inseminasi buatan pada sapi betina dapat memberikan manfaat berupa peningkatan reproduksi bakalan sapi. Inseminasi buatan memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina atau inbreeding. Yang keempat, dengan peralatan dan teknologi yang baik, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan dampak positif yang dapat disebabkan dari inseminasi buatan ini yaitu dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik atau tidak melalui suatu progenitor. Halo guys, aku Hanidis Ramyati. Di sini aku bakal ngejelasin tentang transplantasi nukleus. Apa sih transplantasi nukleus itu? Teknologi transplantasi nukleus lebih dikenal sebagai teknologi cloning. Cloning itu sendiri adalah proses pembuatan organisme baru yang identik secara genetik dengan organisme asalnya, atau duplikasi yang mirip dengan induknya, baik dalam tumbuhan maupun hewan. Nah, teknik cloning ini dapat diterapkan pada berbagai bidang, mulai keberlangsungan makanan hingga penelitian genetik. Contohnya, pada cloning hewan, beberapa organ manusia dibutuhkan untuk transplantasi dan penyembuhan suatu penyakit sudah bisa dibentuk berkat teknologi cloning itu sendiri. Nah, di sini kalian sudah paham kan apa itu teknologi cloning? Sekian. Embrio transfer dalam dunia peternakan adalah proses pemindahan embrio hasil dari sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma secara in vitro yang dicampurkan dalam media tertentu dan diproses di dalam laboratorium khusus. Embrio yang didapat dari proses fertilisasi ini bisa langsung ditransfer ke sapi penerima atau disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan suntikan sperma jantan. Potensi bukan hanya dari jantan, tetapi juga dari betina unggul dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Teknik ini juga berarti bahwa betina unggul tidak perlu digunakan untuk bunting, namun hanya untuk menghasilkan embrio yang bisa ditransfer pada sapi induk titipan yang kualitasnya tidak harus bagus, tetapi yang memiliki kemampuan untuk bunting. Keuntungan yang didapatkan dari embrio transfer yaitu 1. Terobosan untuk peningkatan kualitas ternak, perah, dan potong melalui peningkatan mutu genetik. 2. Terlaksananya percepatan peningkatan mutu genetik ternak nasional. 3. Pemenuhan kebutuhan bibit sapi yang berkualitas. 4. Pemenuhan calon pejantan untuk BIB nasional atau daerah. 5. Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam mengurangi impor bibit sapi atau bull dan donor dari luar negeri atau harganya sangat mahal. 6. Menunjang upaya permuliaan dan pemurnian ternak lokal atau plasma nutfah. 7. Tersedianya bibit ternak lokal dengan mutu genetik unggul. Teknik fertilisasi in vitro merupakan usaha pembuahan sperma dengan ovum di bawah kondisi laboratorium atau luar organ reproduksi. Dalam bidang peternakan, fertilisasi in vitro merupakan salah satu cara memanfaatkan ovari sisa dari sapi betina setelah dipotong di rumah potong hewan. Fertilisasi in vitro adalah proses di mana oosit yang diambil dari tubuh betina dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pada hewan, fertilisasi in vitro sangat berguna untuk meneliti fertilisasi mamalia dan perkembangan embrio awal. Teknik fertilisasi in vitro yang menggunakan sperma hasil pemisahan dapat memproduksi embrio dengan jenis kelamin betina atau jantan. Kemudian, embrio-embrio yang diperoleh ditransfer ke induk resipien untuk mendapatkan anak dalam jumlah banyak dengan jenis kelamin sesuai harapan. Sexing spermatozoa. Sexing spermatozoa merupakan salah satu metode yang dapat dipilih untuk efisiensi usaha peternakan dan pengontrolan jenis kelamin pada ternak. Sexing spermatozoa di bidang bioteknologi merupakan strategi pemilihan yang bertujuan untuk menghasilkan spesies dengan jenis kelamin tertentu. Teknik pemilihan spermatozoa X dan Y dapat ditentukan melalui observasi perbedaan densitas dan mobilitas sperma. Manfaat pemisahan spermatozoa adalah peternak dapat memproduksi jenis yang berbeda, termasuk betina yang dapat memberikan produk-produk seperti susu, daging, bulu, kulit, serta jantan yang akan berfungsi sebagai keturunannya. Kriopreservasi atau pembekuan sel merupakan suatu teknik penyimpanan sel hewan, tumbuhan, ataupun materi genetika lain dalam keadaan beku. Prinsip dasar kriopreservasi adalah proteksi sel dari efek pembekuan, menghindari terbentuknya kristal es intraseluler, dehidrasi, meminimalkan efek negatif dan suhu yang sangat rendah. Dengan teknologi kriopreservasi, pembelahan sel dan proses metabolisme dalam sel, jaringan, atau organ yang disimpan dapat dihentikan, sehingga bahan tanaman dapat disimpan tanpa terjadi modifikasi atau perubahan dalam waktu yang tidak terbatas. Rekayasa genetik adalah teknik mengontrol dengan ketepatan tinggi dalam waktu yang singkat untuk memindahkan materi genetik dari berbagai sumber. Teknologi yang digunakan di dalam rekayasa genetik adalah teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan itu merupakan teknologi yang memanfaatkan proses replikasi, transkripsi, dan translasi untuk memanipulasi serta mengisolasi suatu gen dalam organisme yang berbeda. Contoh hewan hasil rekayasa genetika yaitu lebah pembunuh, domba doli, sapi super, dan glowfish. Selanjutnya, contoh penerapan bioteknologi peternakan. Pertama, cloning sapi super. Sekelompok ilmuwan di Cina mengumumkan mereka telah berhasil mengkloning 3 anak sapi super. Disebut super karena setelah dewasa nantinya, sapi ini diklaim mampu menghasilkan susu 50% lebih banyak daripada rata-rata sapi Amerika Serikat. Sapi super diciptakan menggunakan sapi Friesian Holstein, jenis sapi Belanda.
Sapi hasil kloningan tersebut menghasilkan hampir 12 ton susu per tahun. Menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat, pejabat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengatakan daging dan susu dari sapi hasil kloning sama amannya untuk dimakan seperti makanan dari hewan yang dibiarkan secara konvensional. Inseminasi buatan pada kualitas embrio sapi simental dan limosil. Sapi simental dan limosil merupakan bangsa Bos taurus yang merupakan tipe sapi pedaging. Umumnya memiliki jumlah folikel yang lebih rendah dibandingkan Bos indicus. Pemberian pakan protein tinggi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kualitas embrio yang dihasilkan. Dari hasil analisis, dampak tingkat protein yang berbeda dalam pakan terhadap kualitas embrio dan sel telur yang diperoleh menggunakan pola faktorial rancangan acak lengkap. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat protein dalam pakan yang berbeda tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas embrio yang dihasilkan oleh sapi simental dan limosil. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat protein 17% dalam pakan menghasilkan hasil optimal untuk embrio layak transfer. Produktivitas embrio sapi yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti perlu manajemen yang baik untuk dapat menanggulangi terjadinya penurunan produktivitas selama pemeliharaan sapi. Pemberian pakan dengan kadar protein berbeda tidak memiliki pengaruh terhadap produksi embrio pada sapi simental dan limosil. Faktor penting perolehan produksi kualitas embrio layak transfer tidak dipengaruhi oleh bangsa sapi yang berbeda. Balik lagi dengan Hanun nih. Di sini saya bakal menjelaskan sedikit tentang penerapan bioteknologi pada pakan. Terdapat beberapa metode nih yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu penerapan bioteknologi pangan dengan menambahkan tingkat cairan SiO2+ sebagai feed. Suplemen dapat meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan penambahan bobot badan, penurunan konsumsi pakan, serta penurunan konversi pakan pada kambing peranakan etawa. Yang kedua tuh ada pembuatan probiotik menggunakan beberapa alat dan bahan seperti kompor gas, tabung inkubasi, gayung, panci, alat pengaduk, tepung kedelai, tepung jagung, tepung ikan, tepung kacang hijau, glukosa, molasses, mineral mix, dan ejitan. Untuk probiotik yang berkualitas, disarankan agar setiap isolat probiotik harus menggunakan isolat asli yang tersimpan dalam bentuk stok gliserol, sehingga kontaminan yang dapat mendatangkan efek negatif bagi probiotik dapat dihindari. Selain itu, penggunaan beberapa media alternatif yang murah, mudah diperoleh, dan tersedia secara lokal sangat diperlukan. Sekian. Yang ketiga, melalui penggunaan probiotik dan lalat BSF guna menghasilkan maggot, maka manur dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Penggunaan probiotik dapat memecah nutrien yang belum tercerna yang selanjutnya bermanfaat sebagai media berkembangnya lalat BSF guna menghasilkan maggot. Untuk itu, penggunaan kedua bahan ini akan dapat mencegah akumulasi lalat liar di areal peternakan ayam pedaging. Nah, sudah tahu kan bagaimana penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan? Terima kasih ya sudah menyaksikan, dan jika ada pertanyaan silakan komentar ya. Dadah!